Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, the head of Al-Kausar Foundation, Ustadz Catur Ananghutoyo. Yang terhormat Kepala Yayasan Al-Kausar, Ustadz Catur Ananghutoyo. Excellency, the head of Al-Kausar Educational Institution, Ustazah Dwi Hardaning Tias. Yang terhormat Kepala Lembaga Pendidikan Al-Kausar, Ustazah Dwi Hardaning Tias. Excellency, Headmaster of SD Al-Kausar, Ustazah Hartini. Yang terhormat Kepala SD Al-Kausar, Ustazah Hartini. Honorable all Ustadz and Ustazah and the guests. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah dan tamu undangan. First, let us pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala who giving us mercies and blessings so we can attend in this halal bihalal event. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Second, sholawat and salam let's be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had guided us from the darkness to the lightness in the way of Islam. Kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui agama Islam. Here's the following agendas. First, opening. Second, reading the Holy Quran. Third, speech delivery. Fourth, Tahfidul Quran, Juz 29. Fifth, sing a song by second grade. Sixth, Islamic speech. Seven, closing. Eight, halal bihalal. Berikut agenda acara hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, Tahfidul Quran, Juz 29. Kelima, penampilan dari kelas 2. Keenam, ceramah agama. Ketujuh, penutup. Kedelapan, halal bihalal. Ladies and gentlemen, let's open this event by reading Basmalah together. Para hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. The second is reading the Holy Quran by Muhammad Zuhair Al-Haris and Muhammad Raihan Al-Haris. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Zuhair Al-Haris dan Muhammad Raihan Al-Haris. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The third is speech delivery by the head of Al-Kausar Foundation, Ustadz Catur Ananghutoyo. Ketiga, sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Kausar, Ustadz Catur Ananghutoyo. Time is yours. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Ketua Lembaga Pendidikan, Ibu Hajah Dwi Hardaning Tias, PSI, MSI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Hartini, MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Ustadz dan muliakan para wali murid, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu dalam rangka halal bihalal, silaturahim, keluarga besar Al-Kausar. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman, sumerambahnya kepada kita sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Kausar Pondok Meno Indah Bangkalan Surabaya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah SWT, dan kita oleh Allah SWT diberi kemampuan untuk mempertahankan amalan-amalan yang telah kita laksanakan pada Ramadan yang lalu, mulai tahajud kita atau sholat tarawih kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, sedekah kita, dan amalan-amalan baik yang lain. Mari kita pertahankan dan kita tingkatkan di 11 bulan, mulai dari Syawal dan sampai Ramadan lagi. Yang kedua, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Kausar menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas kepercayaan panjenengan semua bersama-sama kami di pengurus Yayasan Al-Kausar dan para ustadz-ustazah untuk bersama-sama mendidik, mengajari anak-anak kita di SD Al-Kausar ini berutama dalam akidah akhlak, unggul dalam prestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Itu motto kita. Kenapa utama dalam akidah akhlak? Akhlak itu setengah dari agama. Yang utama adalah hatinya, akhlak kita dulu. Maka sejak berdiri saya ini sekretaris yayasan, karena saudara kami Bapak Ketua Yayasan Al-Kausar Bapak Wijianto berpulang ke hadirat Allah pada saat pandemi, maka saya harus menggantikan. Kita yang pertama adalah konsen kepada akhlak. Mari kita bersama-sama lihat pendidikan kita itu berlomba-lomba untuk mengejar prestasi. Tapi menurut kami prestasi itu nomor 2. Yang pertama adalah akhlak. Kalau akhlak kita baik, kedekatan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada manusia baik,
insya Allah kita dalam belajar di dalam bidang akademik otomatis akan mengikuti. Apalagi baca Al-Quran kita baik dan kita baca setiap hari, kita amalkan Al-Quran itu di setiap segi-segi kehidupan sehari-hari kita. Jadi Al-Quran dibaca, dihafal, dan dilaksanakan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, Bapak yang kami muliakan, konsen saya sebagai ketua yayasan, kalau ibu boleh tanya kepada putra-putranya, kalau duhur dan asar saya sering menjadi imam, dan itu bentuk kesungguhan saya pribadi dan keluarga bagaimana pendidikan di Al-Kausar ini berjalan baik, utamanya akhlak. Kemudian sholat, saya sering tanamkan pada anak-anak, laki-laki sholatnya di masjid, karena Rasulullah SAW dan para sahabat sholat 5 waktunya ada di dalam masjid, berjamaah di awal waktu. Nah, ini selalu tanamkan juga. Saya mohon kepada ibu-ibu sekalian, mari bersama-sama tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau laki-laki, mari bersama-sama kita tanamkan laki-laki sholatnya adalah di masjid di awal waktu secara berjamaah. Nah, insya Allah kalau itu kita tanamkan, nanti hiroh anak-anak kita bagaimana membesarkan agama kita, berjihad, bersiar di dalam agama kita, nanti akan punya pengaruh kepada diri dan keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sesungguhnya barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Allah kok minta ditolong? Bukan, artinya kalau kita ikut mensiarkan Islam, setidak-tidaknya dengan menjaga sholat kita 5 waktu di masjid, maka itu bagian dari menolong agama Allah. Maka Allah akan menolong kita yang menegakkan sholat kita 5 waktu di masjidnya Allah SWT. Ini bentuk-bentuk kesungguhan kita. Selain pembelajaran Al-Quran, kalau dulu masih awal, bagaimana Al-Quran itu kita bumikan dengan bacaan yang benar, tajwidnya, makhrajnya, dan lain-lain. Kemudian ada peningkatan ke tahfidz. Jadi diharapkan anak-anak kita kelas 4 misalnya atau kelas 5 sudah khatam Al-Quran, lanjut ke tahfidz. Mudah-mudahan minimal juz 30. Syukur-syukur tambah juz-juz yang lain. Saya lihat masih ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Alhamdulillah. Ini bentuk kerjasama bersama, karena kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban bersama antara lembaga pendidikan, wali murid, dan lingkungan. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan, yang bisa kami sampaikan, dan kami titip kelihatannya PPDB, penerimaan peserta didik baru, kita belum memenuhi target. Jujur harus kita sampaikan bahwa belum memenuhi target. Kalau analisa saya, banyak kemungkinan bisa saja pendidikan kita yang kurang bagus, ini harus, atau banyak sekolah. Kalau saya amati banyak sekolah sekarang bertambah, dari sekolah Islam itu banyak bertambah. Ada Permata, dulu tidak ada, dulu hanya Fatimiyah misalnya, sekarang sudah ada Permata. Kemudian ada Al-Azhar kalau tidak salah di perumahan mana dekat Citraland itu. Jadi semakin banyak persaingan. Di sisi lain mungkin pertambahan penduduk, usia anak stuck, sehingga diperebutkan jumlah siswa. Oleh karena itu untuk sirkulasi masuk keluarnya siswa, raw input dan output di SD Al-Kausar, kami mohon bantuan para wali murid untuk menyampaikan kepada saudaranya, tetangganya,
menyampaikan mungkin jujur saja kebaikannya apa di Al-Kausar, kekurangannya apa, disampaikan supaya mereka juga tertarik memasukkan putra-putrinya di SD Al-Kausar. Itu harapan kami. Sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kita mari berdakwah bersama, mendidik, mengajar bersama untuk putra-putra kita. Mudah-mudahan semua ini diijabahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai sambutan dari kami. Percayalah bahwa kami bersungguh-sungguh di dalam mendidik, mengajar putra-putra kita. Apalagi saya ini sudah pensiun dari SCTV, sehingga saya punya waktu banyak untuk ikut nanti terjun, karena saya dulu background saya juga dari IKIP, dari UNESA. Kalau sekarang jurusan saya teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu lebih kepada bagaimana pendidikan itu belajar dengan efektif, efisien kepada siswa dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz Catur. Next is the fourth is speech delivery by the headmaster of SD Al-Kausar, Ustadzah Hartini. Keempat, sambutan oleh Kepala SD Al-Kausar, Ustazah Hartini. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Catur Anamhutoyo selaku Ketua Yayasan Al-Kausar Pondok Benua Indah, Ibu Hajah Dwi Hardaning Tias, SPMSI selaku Ketua Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Kausar Pondok Benua Indah, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu, orang tua siswa SD Al-Kausar dari kelas 1 sampai kelas 6, dan yang saya banggakan siswa-siswi SD Al-Kausar yang pada pagi hari ini mengisi acara di kegiatan Halal Bihalal SD Al-Kausar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya hidayah dan limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita semua, utamanya orang tua siswa SD Al-Kausar, bisa hadir di acara Halal Bihalal keluarga besar SD Al-Kausar dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan sumrambahnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari ini kita bisa mengundang Bapak Ibu semua di acara Halal Bihalal yang mana sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun kita undangannya atau rapatnya daring seperti itu nggih. Jadi pada pagi hari ini kita bisa hadir, bisa bertatap muka, bertemu nggih. Jadi ini kenikmatan tersendiri ya, alhamdulillah. Jadi 2 tahun pandemi, anak-anak maupun orang tua komunikasinya lewat daring, dan alhamdulillah menjelang Lebaran itu bisa dinas mengumumkan anak-anak boleh tatap muka, dan sekarang kita sudah new normal.
Jadi nanti insya Allah ini sampai PAS itu penyesuaian Ibu, anak-anak masuknya penyesuaian. Jadi kita jadwal sampai jam 2:30. Nanti di tahun ajaran baru ya anak-anak belajarnya sudah jam normal lagi, pulangnya seperti sebelum pandemi. Bapak Ibu enak daring atau enak masuk Bu anak-anak? Jadi enak masuk nggih ya? Jadi alhamdulillah ya. Tentu kalau masuk ini banyak merepotkan Bapak Ibu nggih. Maksudnya merepotkan, harus menyiapkan pagi sarapan. Terus anak-anak juga masuknya ini selama masuk ini sudah jam 7 masuknya. Jadi tetap repot, jadi harus menyiapkan makanannya, seragamnya harus kembali lagi. Mungkin yang seragamnya sudah tidak cukup harus segera membelikan lagi. Jadi orang tua seneng tapi juga mohon kerjasamanya, mungkin harus mau repot-repot untuk menyiapkan keperluan putra-putri kita. Itu Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih juga. Kemarin kegiatan Pondok Ramadan berjalan dengan lancar dan santunan anak yatim itu terkumpul hampir sekitar 15.500.000. Itu disalurkan ke 62 yatim dan duafa di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Jadi mudah-mudahan amal sedekah jenengan oleh Allah segera dibalas dengan rezeki yang berlimpah, berkah, dan kita semua dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Bapak Ibu, pada pagi hari ini yang kita undang seluruh siswa, seluruh orang tua kita undang. Ya, tapi memang tidak mudah untuk menghadirkan seluruh siswa ke sini. Jadi saya sampaikan terima kasih pada yang hadir sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan saya sebenarnya juga sungkan, saya sampaikan sungkan itu apa? Tadi Bapak Ibu mungkin ketua yayasan itu suami saya. Ya, sebelumnya kan Pak Wijianto, orang tuanya Ustaz Hani itu 1 tahun yang lalu sedo di menghadap Allah. Terus digantikan sekretarisnya maju, sekretarisnya Pak Catur itu suami saya. Jadi waduh di monopoli, ketuanya Pak Catur itu suami saya, kepala sekolahnya Bu Hartini. Saya dari dulu, dari Al Kausar berdiri sampai sekarang ini masih belum diganti. Nah nanti juga ada, mungkin nanti setelah pensiun mungkin baru ada penggantinya. Nah nanti saya tahun 2025 itu istrinya sudah 60 tahun ya. Jadi juga sudah waktunya pensiun, nanti mohon doanya juga sehat dan Al Kausar tetap eksis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Amin. Ya, kemarin ada juga wali murid Ustaz Harti ini jangan pensiun dulu, nunggu anak saya lulus. Nah, juga ada yang pesan-pesan seperti itu. Nah, nanti Ibu juga ini apa ini? Yang ceramah M. Al Hakim itu juga anak saya. Itu alumni Al Kausar yang pertama. Jadi angkatan pertama itu sekarang sudah banyak yang sukses. Alumni Al Kausar itu ada yang jadi dokter, ada yang dosen, ada yang pegawai negeri. Kadang-kadang saya lihat di IG-nya itu juga banyak yang sukses-sukses. Dan yang di SMP, SMA, di pondok itu juga banyak yang sudah. Kemarin waktu saya undangan di Saudara Dewi Ketua Lembaga Pendidikan yang anaknya mau nikah itu, ada wali murid Ustadzah anak saya yang di SMP Muhammadiyah Pucang sudah hafal 4 juz. Nah itu yang namanya Mas Rangga itu. Jadi yang disampaikan ketua yayasan tadi ya, Al Kausar tetap berbenah dan memberikan yang terbaik buat masyarakat sekitar. Jadi kalau ada kurangnya ya nanti silakan Bapak Ibu memberikan evaluasi mungkin ke saya atau pada ketua yayasan, monggo silakan untuk kebaikan Al Kausar ke depan. Nah, untuk anak-anak yang tampil pada pagi hari ini juga mohon dimaklumi, mungkin ada yang kurang sempurna. Tadi mungkin ngajinya suaranya kok naik turun. Terus anak-anak mungkin
MC-nya bahasa Inggrisnya juga kurang sempurna. Jadi ini kita ngawali lagi setelah 2 tahun vakum. Jadi kita membiasakan anak-anak lagi untuk tampil tidak secara virtual tapi secara nyata, secara nyata ada audiennya juga, jadi berhadapan langsung. Jadi mungkin kalau ada kurangnya mohon dimaklumi, tapi itu sebenarnya tujuan sekolah untuk pembelajaran ke anak-anak, juga mendidik putra-putri jenengan semua itu tidak hanya pinter di dalam kelas, tapi juga bisa mampu mengembangkan kompetensinya, keahliannya selain materi pelajaran. Karena di dunia luar juga kemampuan-kemampuan seperti itu sangat dibutuhkan untuk MC, tartil. Jadi kadang juga ada lomba tahfidz 5 juz seperti itu. Anak-anak untuk kemampuan mungkin juga lomba tari apa. Jadi itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau anak-anak ada kurangnya ya kita maklumi dan nanti kita terus berbenah. Jadi kita tampilkan anak-anak, juga mungkin alumni Al-Kausar kita tampilkan supaya jenengan juga tahu, ternyata alumni Al-Kausar itu juga istilahnya punya kompetensi di bakatnya masing-masing, ya seperti itu. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Ustadzah Uswatun, ya pagi ini Ketua Halal Bihalalnya Ustadzah Uswatun, Bapak Ibu, ya. Saya sampaikan terima kasih sudah menyiapkan segalanya dan tim sehingga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan sukses. Dan Bapak Ibu nanti di akhir acara saya minta untuk foto bersama, tapi per kelas. Jadi saya tahu yang hadir itu berapa orang di tiap kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa itu. Nah, Bapak Ibu selain itu juga ini pada pagi hari ini, jadi kita tidak bisa fokus di satu kegiatan. Ini bersamaan juga anak-anak kelas 6 ujian. Jadi mohon doanya anak-anak kelas 6 ujian sampai hari Selasa nanti. Dan sementara anak-anak ujian juga sudah ada yang diterima di MTSN, di pesantren. Terus juga banyak juga wali murid yang menginginkan anaknya sekolah di SMP negeri. Dan di sini artinya Al-Kausar itu menyiapkan semua wali murid yang diinginkan, pengen masuk pesantren, Al-Kausar juga siap. Terus pengen masuk MTS juga sudah siap, sekitar 17 anak mungkin sudah diterima di MTSN. Terus yang pengen masuk negeri juga kita memfasilitasi. Jadi kalau di negeri itu yang diutamakan kan nilainya harus bagus-bagus. Ya, itu juga kita menyiapkan. Makanya saya juga mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, kita harus bekerja sama. Jadi mungkin kalau kita terapkan disiplin, ya Bapak Ibu juga harus mau menerima. Maksudnya mau memfasilitasi, membantu. Jadi tidak, loh ustadzahmu kok gitu, kok jahat, kok lah. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau ada mungkin kata-kata yang kurang pas, boleh diklarifikasi, datang ke sekolah. Maksudnya apa kok membuat mungkin mendisiplinkan anak saya dengan cara seperti ini lah, seperti itu. Jadi memang tujuannya dari kita harus menyiapkan alumni Al-Kausar itu untuk siap masuk sekolah di mana saja. Nah, kemarin yang masuk di MTS itu ada jalur prestasi. Prestasinya apa? Hafal 2 juz. Nah, seperti itu. Jadi untuk ngaji ini juga saya mohon kerjasamanya. Jadi kesuksesan ngaji, baca Al-Quran itu bisa dicapai kalau sering diulang-ulang. Jadi selain di sekolah, harapan saya juga orang tua memfasilitasi putra-putrinya untuk mau mendampingi membaca Al-Quran ini, sehingga target dari SD Al-Kausar sebagai sekolah tahfidz dan baca Al-Quran tartilnya benar itu bisa tercapai.
Ya, memang ada beberapa anak yang belum bisa tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu, saya mohon kerjasamanya orang tua benar-benar mau bekerja sama membantu dengan sepenuhnya. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan, ya tujuan jenengan diundang ini adalah acara halal bihalal keluarga besar SD Al Kautsar. Makanya saya sampaikan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali bersih seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Dan kemarin saya mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari itu puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah kan saya tidak bisa mewajibkan ke anak-anak untuk wajib puasa sunnah Syawal, tapi menghimbau dan menyarankan karena itu sunnah. Saya mohon dukungannya supaya anak-anak itu juga membiasakan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Jadi puasa Syawal mungkin masih banyak anak-anak yang belum melaksanakan. Ini masih ada waktu beberapa hari, diingatkan lagi untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari yang pahalanya bisa seperti puasa setahun, seperti itu kata Rasulullah. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fifth is Tahfidzul Quran, Juz 29 and 1 by Sukma Zahra and Raihan. Kelima, Tahfidzul Quran juz 29 dan 1 oleh Sukma Zahra dan Raihan. Time is yours. Di awal ini akan saya pandu, kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ananda Rehan dan Ananda Sukma Zahra di jenjang juz 29 dan juz 1. Sebelum masuk ke jenjang juz 29 dan juz 1, Ananda harus melewati di jenjang tartil dan tahfidz juz 30, baru bisa memasuki juz 29 dan juz 1. Untuk Ananda Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alash syamsa sirajan wa nabata. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Cukup. Wa qad adallu katsira.
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Lanjutkan ke surat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layl Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak Allahu yuqaddirul laila wan nahar Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Cukup. Dilanjut di juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum
Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilanjutkan, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya di jenjang juz 1 per halaman, langsung ditanyakan di halaman antara halaman 1 sampai 21. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Bapak yang mau bertanya, atau Ustazah Hartini selaku kepala sekolah, monggo. Dari antara halaman 1 sampai halaman 21. Silakan dibaca di halaman 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahil kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Awal marhala 4. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun.
Demikian tampilan siswa-siswi SD Al-Kautsar di jenjang tahfidz juz 1 dan juz 29. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing a song by second grade. Selanjutnya penampilan dari kelas 2. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakan khilaf di masa lalu, mari jalin silaturahmi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sedih hati Ramadan pergi, gemah takbir silih berganti. Banyak rizki ingat berbagi, insya Allah surga menanti. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next is Islamic speech by Ustadz Hakim Danurwindo. Selanjutnya ceramah agama oleh Ustadz Hakim Danurwindo. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus Yayasan Al-Kautsar Pondok Benua Indah, yang kami hormati para guru dan karyawan SD Al-Kautsar Pondok Benua Indah, yang kami hormati seluruh wali murid dan peserta penampil dari murid Al-Kautsar SD Al-Kautsar Pondok Benua Indah yang kami banggakan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu serta bertatap muka setelah 2 tahun kepungkur niku kita bertemu secara daring, bertemu secara Zoom, yang mana membuat mata itu sepet nih, ngoten nggih. Artinya lama-lama di HP, di laptop itu kan membuat mata itu malah bikin minus, kemudian gampang capek dan lain sebagainya. Alhamdulillah atas izin Allah, bahkan beberapa hari yang lalu Pak Jokowi itu memberikan sinyal boleh buka masker di ruang terbuka, dan masjid ini termasuk terbuka, monggo tinggal pintunya terbuka. Jadi artinya monggo buka masker silakan. Alhamdulillah berarti kita saged nopo bertatap muka secara langsung bertemu untuk silaturahim bersama dalam rangka acara halal bihalal. Sebelumnya kula niki disclaimer ataupun bahasa YouTube-nya itu mboten ustad kula niki. Saestu kula niki senes ustad, kula niki cuman sebagai sekarang dosen di kampus Univ Muhammadiyah Surabaya, dan juga merupakan alumni pertama di SD Al-Kautsar. Dan sebetulnya kalau bicara yang paling sukses itu ada yang lain, teman saya ada yang dokter gigi, kemudian ada yang jadi pramugari, terus punya notaris, dan juga ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Itu belum yang lain-lain. Sehingga jika jenengan semua menitipkan anak jenengan di SD Al-Kautsar, kami sebagai alumni itu juga merasa bangga bahwa insya Allah pilihan jenengan tepat jika meletakkan ataupun memberikan kepercayaan kepada Al-Kautsar sebagai tempat pendidikannya. Semoga anak-anak jenengan termasuk murid Al-Kautsar menjadi murid yang teladan serta bertakwa sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama-lama Bapak Ibu, sebagaimana judul acara kita pada siang hari ini, pagi hari ini, yaitu halal bihalal, dan jenengan nyari di hadis ataupun Quran itu mboten wonten yang namanya halal bihalal. Ini murni merupakan suatu karya ulama Indonesia yang mengartikan halal bihalal, yang artinya adalah dengan halal menjadi halal lagi, yang mana adanya mesti setelah Idul Fitri, yang mengartikan bahwa semoga yang haram-haram itu, yang sudah kita berbuat buruk, kita berbuat jahat, kita menjelek-jelekan orang ataupun membuat hati orang itu sakit, dengan momen ini bisa menjadi halal kembali, bisa menjadi baik kembali. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, man habba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin meluaskan atau menambah di dalam rizkinya, au ayun sya'alahu fi atharihi, atau menambah umur dalam hidupnya, falyasil rahimahu, yaitu bertemu, menjalin silaturahim, menjalin keukhuwah Islamiyah. Artinya kalau secara logika, kalau kita bertemu ke orang lain, itu akan salah satunya mendapatkan makanan, minuman, kemudian ada namanya bingkisan. Untuk anak-anak mungkin ada namanya angpau, uang lebaran. Nah itu kan merupakan suatu tambahan rezeki buat kita semuanya. Sedangkan umur itu bisa meningkat, kita menjadi bahagia ketika kita bisa bertemu dengan saudara, bisa bertemu dengan tetangga, membahas hal yang baik-baik, maka akan menjadi yang namanya perihal baik dalam hidup kita. Dan ini merupakan suatu keharusan Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana kita dalam Ramadan 30 hari kurang lebih, itu sebulan penuh kita telah ada di madrasah ataupun sekolah kehidupan dari Allah. Dalam Al-Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya semua insya Allah para khotib, para penceramah sudah sering membawakan ayat ini, yang pada intinya adalah mewajibkan kita untuk berpuasa. Tetapi yang paling menarik Bapak Ibu adalah
ayat terakhirnya. Itu tujuan akhirnya, yaitu la'allakum tattaqun. Agar la'alla adalah harfut taroji, yang artinya adalah huruf harapan, huruf keinginan. Nggih, ngoten nggih. Huruf harapan, huruf keinginan dari Allah kepada kita agar apa? Tattaqun, yaitu menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Dan yang ingin saya sampaikan setiap ada momen halal bihalal atau Ramadan adalah Rasulullah itu di setiap khutbah beliau, di setiap ceramah beliau tidak pernah lupa selalu mengingatkan kepada sahabat dan umatnya terkait takwa. Ittaqullah, ittaqullah dan ittaqullah. Dan Allah dalam Al-Quran bolak-balik menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wattaqullah dan lain sebagainya. Tentunya Pak Ibu, yang namanya takwa ini merupakan hal yang sangat penting. Lah kenapa? Karena Allah dan Nabi Muhammad terus menyebutkan itu dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah di surat Asy-Syams, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi ini sebagai info nggih Pak Ibu nggih. Allah itu bolak-balik juga di Al-Qur'an selalu bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusri, yaitu sungguhnya manusia dalam kerugian dan lain sebagainya. Allah selalu bersumpah atas ciptaannya sendiri. Mengapa demikian? Karena bangsa Arab dahulu nggih sukanya juga bersumpah. Maka agar diterima oleh bangsa Arab yang namanya Al-Quran ini, Allah pun juga bersumpah atas ciptaannya. Nah, dalam hal ini di Asy-Syamsi wasyamsi waduhaha, di ayat beberapa setelah itu ada ayat yang menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku tiupkan ke dalam manusia itu, wa ma sawwaha, dan atas sempurnanya jiwa tersebut. Sempurna di dalam benak kita Bapak Ibu adalah napa sempurna niku? Tidak jelek nggih, tidak cacat, tidak ada keburukan dan selalu baik. Tetapi menurut Al-Qur'an mboten. Sempurna itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka juga dari kesempurnaan tadi aku ilhamkan di dalam jiwa manusia fujur dan takwa. Fujur dari kata fajir yang artinya adalah buruk, hina dan juga sangat buruk pokoknya. Dan takwa yaitu kebaikan, iman, kesabaran dan lain sebagainya. Maka sudah pasti dalam diri kita Bapak Ibu, sebagai jiwa yang Allah buat, itu pasti ada namanya hal buruk dan hal baik. Fujuroha wa taqwaha. Makanya daripada itu kenapa kok Allah selalu memberikan penekanan terkait takwa di dalam diri manusia? Kenapa kok Rasulullah selalu memberikan yang namanya peringatan takwa, agar di antara dua sifat tadi dalam diri kita itu yang muncul takwanya, mboten fujurnya, bukan fajirnya, tapi takwanya. Jika ada orang yang butuh pertolongan kita tolong, tidak malah kita nyinyiri. Sebagaimana beberapa di akun sosial media beberapa hari yang lalu viral juga ada seorang mbak-mbak cantik, dia tidak mau antri, kemudian diingatkan sama ibu-ibu, malah ngomongnya apa? BACOT. Mohon maaf, bacot katanya. Ya Allah, itu anak muda zaman sekarang di pesawat antri turun gara-gara tidak mau antri, diingatkan sama ibu-ibu ngomongnya itu, artinya mulutmu. Berarti kan yang namanya sifat fajir sama takwanya kuatan fujurnya, kuatan buruknya, bukan kuat takwanya. Kalau kita memiliki sifat yang baik, memunculkan itu semua, maka insya Allah takwanya lebih dahsyat. Nah, mengapa kok Allah juga memberikan madrasah Ramadan agar takwa kita muncul? Coba kita bayangkan, di luar Ramadan kita ada orang yang mengajak rasan-rasan, insya Allah kita ikut biasanya sebagai manusia, manusiawi. Tapi kalau Ramadan ada orang rasan-rasan, bu, tadi loh bu, ada bu ini, nanti aja ya setelah buka puasa loh. Setelah buka maunya barusan. Artinya apa? Yang namanya Ramadan itu, puasa itu betul-betul bisa menjadi cara kita untuk meningkatkan takwanya, bukan fujurnya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita itu setelah Ramadan tetapi takwa kita masih belum kuat, barangkali yang namanya puasa kita belum sempurna juga. Karena takwa itu
berasal dari kata bahasa Arab yang artinya yaqi, wiqayah, ataupun hifdzus syai' mimma yadurruhu au yu'dhihi, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang membuat dia itu buruk ataupun membuat dia itu jahat. Kalau kita sederhanakan, artinya adalah memunculkan tameng diri, perisai diri dan dari hal-hal yang buruk dari di luar kehidupan kita masing-masing. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau di luar sana mungkin, insya Allah di sini mboten nggih, di luar sana ada orang-orang yang setiap hari ke masjid, dia seakan-akan bacaannya juga bagus, lafalannya enak, ternyata kok ketahuan korupsi, kok ketahuan dia mohon maaf berzina dengan orang lain. Mungkin, ini mungkin, kemungkinan adalah perisainya belum tebal, ketakwaannya belum kuat. Dia bisa mengamalkan hal baik tapi tidak mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, yang namanya kita sebagai hamba Allah, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu semua wahai sahabatku, wahai umatku adalah man ta'allamal Qur'ana, yaitu yang mempelajari Al-Qur'an. Nggih, ta'allama itu luas nggih Bapak Ibu nggih. Tidak harus membaca, tidak harus menghafal. Mempelajari, buka tafsir juga bisa. Berusaha mengamalkan juga bisa. Syukur-syukur bisa menghafalkan. Wa 'allamahu, serta mengajarkan ke orang lain, mengamalkan ke orang lain. Sebagai contoh, mohon maaf, kita semua kan hafal nggih yang namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Bahwa Allah itu esa, tidak punya sekutu, tidak punya anak, yang mana intinya Allah Tuhan semesta alam, satu tok Tuhannya. Tetapi di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang hafal Al-Ikhlas, tetapi mereka masih percaya bahwa agama lain itu juga benar. Percaya dalam hati itu juga termasuk iman. Artinya belum bisa mengamalkan dan menjalankan Al-Ikhlas dengan betul-betul penjalanan. Itu bukan toleransi. Bagaimana toleransi itu? Ada di surat Al-Kafirun, artinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya itu betul. Tapi kalau kita menganggap agama itu benar, berarti kita mengingkari yang namanya Al-Ikhlas. Karena kata Allah, Islam yang paling benar. Contoh saja, contoh paling dasar itu, yang artinya bahwa kita barangkali tidak memiliki ilmu agama yang kuat, tapi kita ingin mempelajari ilmu agama, termasuk menyekolahkan anak ibu bapak di sini kan juga termasuk ikhtiar agar yang namanya keturunan itu bisa betul-betul menjalankan dan memahami agama dengan baik. Oleh karenanya di luar ini, setelah ini harapannya adalah apa yang kita niatkan sebagai dekat dengan Allah itu bisa dengan pelan-pelan. Kalau misalkan bapak ibu tidak bisa menghafal Al-Quran karena sudah usia, sulit menghafal, minimal mengamalkan Bapak Ibu. Itu sudah termasuk mempelajari Al-Quran. Karena juga artinya merupakan suatu hal yang sia-sia kalau kita itu hafal lafadznya, tapi kita tidak mengamalkan isinya. Nggak seperti tadi, Al-Ikhlas itu tadi. Maka dari itu dalam semangat halal ini Bapak Ibu, saya sebagai nopo yang ditugasi penceramah niki hanya ingin berbagi, sharing, membawa semangat kata Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, yaitu saling menasehati dengan cara yang baik dan benar dan dengan cara kesabaran. Termasuk masalah takwa ini tadi, agar apa yang kita perjuangkan selama bulan Ramadan 30 hari itu di bulan Syawal sampai nanti Sya'ban 11 bulan lagi itu takwa kita muncul. Antara fajir dan takwa tadi itu beratan takwanya dalam diri kita semuanya. Akhirul kalam, saya berdoa kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dapat menjadi hamba Allah yang selalu mempertebal perisai takwanya dan dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan, dan saya juga mohon doa juga dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf, itu merupakan dari saya sendiri sebagai manusia. Manusia itu kan bahasa Arabnya insan nggih. Insan itu nasiya yansa, lupa, salah dan lain sebagainya. Maka kita kalau salah wajar, yang penting setelah itu kita istighfar dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang baik datangnya dari Allah
dan jika ada yang salah datang dari saya sendiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last but not least is closing. Before we close this event, I would like to apologize if there was any mistakes, and thank you so much for your nice attention. Sebelum kita akhiri acara ini, kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Hopefully, we can get many benefits from this event. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Let's close this Halal Bihalal event by reading Hamdalah and closing meeting prayer. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you on the next event. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next is Halal Bihalal. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, agar berkah kepada kita semua dan juga memberikan kebaikan kepada kita, dan juga agar seluruh amal ibadah kita dari kita itu sadar saat dulu muda sampai saat ini betul-betul diterima Allah SWT, marilah kita menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah agar semuanya bisa terkabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana sahil umurana wa umura walidina wa umura dzurriyyatina wa umura tilmidana fi madrasah ibtidaiyah Al-Kautsar khususan fi Surabaya hadhihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum acara halal bihalal, sebagai dokumentasi saya mohon berfoto per kelas. Nah, saya mohon semua wali murid kelas 1 untuk berfoto sebentar.
الفاتحة.